datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk melaporkan dua kasus ya. Jadi untuk kasus pertama yaitu di LP 507, kemudian pelapor adalah NM sendiri dan korban. Lanjut untuk terlapor masih Lidi. Yang dilaporkan adalah Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1, kemudian dengan junto 45 ya untuk di undang-undang. Beberapa hari yang lalu sudah pernah saya prediksi dari nasib Dr. Resa ke depannya terkait dari masalahnya dengan Nikita Mirzani. Di situ hasilnya yang pertama dari bisnisnya skincare mengalami penurunan, kemudian adanya ditikung oleh orang dekatnya. Terus yang ketiga ada simbol aparat di prediksi kartu tarot tersebut yang ada kaitannya dengan skincare. Di sini ingin saya lanjutkan dari prediksi yang kemarin itu, karena saat ini ternyata Nikita Mirzani sudah melaporkan Dr. Resa Gladys terkait dari skincare-nya yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Sebenarnya harusnya Nikita Mirzani ini melaporkan Dr. Resa itu dulu-dulunya ya, karena kalau sudah mengetahui bahwa skincare-nya Dr. Resa ini ada yang melanggar aturan dan itu membuat dari masyarakat Indonesia bisa dirugikan. Kenapa nggak dulu-dulu melaporkan? Nah, akhirnya masalah bergulir dan terjadilah peristiwa-peristiwa yang kita lihat saat ini, di mana Nikita Mirzani dilaporkan Dr. Resa terkait dari pemerasan, juga adanya pencucian uang, dugaannya seperti itu, juga adanya pengancaman. Tentunya hal ini juga sangat merugikan Nikita Mirzani. Kenapa nggak dulu-dulu melaporkan? Kenapa harus masalah ini bergulir seperti ini? Tapi ya sudah, semuanya itu sudah terlanjur. Sekarang ini ingin saya prediksi kaitannya dengan pelaporannya Nikita Mirzani terkait Dr. Resa. Bagaimanakah nasib Dr. Resa ke depannya? Apakah dia bisa membebaskan dirinya dari jerat hukum ataukah bagaimana? Nasib Dr. Resa. Ada wish counselor. Jadi setelah Dr. Resa ini dilaporkan Nikita Mirzani, dia melakukan konsultasi pada pakar-pakar hukum, misalnya dengan pengacaranya atau dengan orang-orang yang memiliki pengaruh kuat di dalam proses hukumnya nanti. Di sini ada wish counselor, pertimbangan-pertimbangan atau konsultasi pada seseorang yang dianggapnya bisa membantunya. Apa yang akan kamu lakukan setelah kamu konsultasi? Ternyata di sini celah perdamaian dengan Nikita Mirzani juga sudah tidak ada. Jadi mereka ini sama-sama ngegas untuk proses ke jalur hukum. Di sini ada simbol 5 jangkit. Simbol 2 orang, yang satunya kayak sebel, yang satunya ngintip dari belakang. Ini simbol dari masalahnya dengan Nikita Mirzani yang sudah tidak bisa dimediasi lagi. Sudah tidak ada lagi perdamaian atau celah-celah untuk berdamai buat mereka berdua. Ini ya. Apakah Dr. Resa masih bernasib baik terkait dari proses hukumnya nanti atau sebaliknya? Ada perencanaan ya. Jadi begini teman-teman, dari ketiga kartu ini saya bisa mengartikan saat ini Dr. Resa berjuang semaksimal mungkin untuk bisa membantunya dalam proses hukum yang dilaporkan Nikita Mirzani. Dan di sini ada perencanaan apa yang mesti dilakukan. Nah, apakah perencanaan ini nanti bisa membuat dirimu bebas dari jerat hukum? Ada 10 cangkir loh. Cangkir itu lambang perasaan, lambang kebahagiaan dan lain sebagainya.
Jadi masih ada peluang baik untuk Dr. Resa ini dalam menghadapi proses hukum yang sudah dilaporkan Nikita Mirzani. Dari berita-berita di media sosial kalau skincare-nya Dr. Resa ini ada yang tidak sesuai dengan aturan. Makanya ketika dia disenggol-senggol oleh Nikita Mirzani, ada kekhawatiran dan ingin Nikita Mirzani tutup mulut. Hanya saja kalau dari keempat kartu ini, Dr. Resa masih bernasib baik. Masih bernasib baik di sini. Walaupun awalnya untuk celah perdamaian sudah nggak ada lagi, tapi di sini dia merencanakan sesuatu, langkah-langkah sesuatu agar bisa terbebas dari jerat hukum. Dan ini kartunya 10 cangkir yang keluar, kartu kebahagiaan ini. Kita gali lagi ya, kita cross check silang ya, apakah Dr. Resa di tahun 2025 ini masih bisa hidup merdeka, hidup bebas? Ada permaisuri membawa cangkir. Kondisinya masih bisa dibilang ya baik-baik saja. Ya. Karena tadi kan di kartu yang baris atas ini ada simbol bahwa dia bisa menyelesaikan dengan baik atas pelaporan Nikita Mirzani. Dan di sini ketika saya tanya, apakah ada kebebasan kamu di tahun 2025? Simbolnya Ratu Cangkir. Sebuah kondisi yang baik-baik saja. Kita lanjut ya. Bagaimanakah rasaanmu terkait dari pelaporan Nikita Mirzani? Ada 7 cangkir. Pelaporan dari Nikita Mirzani membuat pikirannya kurang fokus lagi pada hal-hal yang dia lakukan di kehidupannya, misalnya terkait dari pekerjaannya dan lain sebagainya, juga terkait dari dimana dia kan juga melaporkan Nikita Mirzani sampai Nikita Mirzani saat ini masih diamankan sampai 20 hari kan. Dengan pelaporan Nikita Mirzani membuat dirinya juga ada kekhawatiran, ada kegelisahan juga di sini terkait dari pelaporan Nikita Mirzani. Cuman di sini kartunya masih baik teman-teman. Selanjutnya, dalam prosesnya Nikita Mirzani yang melaporkan Dr. Resa, apakah kamu yakin kamu tidak bersalah? Ada 4 koin, di mana dia akan mempertahankan pendapatnya bahwa skincare-nya baik-baik saja, bahwa skincare-nya tidak melanggar aturan. Ini dia berusaha mempertahankan pendapatnya itu. Apakah pendapatmu akan diterima? Ada simbol Raja Koin. Nah, koin, Raja Koin. Jadi seperti itu teman-teman. Masih bisa dibilang nasibnya baik di sini walaupun Nikita Mirzani sudah melaporkan Dr. Resa. Cuman di sini tidak ada kartu-kartu yang melambangkan bahwa akan ada sesuatu yang bisa menjerat Dr. Resa. Mungkin bisa terjerat, mungkin loh ya. Tapi mungkin tahanan kota dan lain sebagainya bisa juga seperti itu. Atau murni bebas juga bisa seperti itu. Karena di sini tidak ada tanda-tanda kartu atau kode-kode di mana Dr. Resa sampai masuk bui. Tidak ada tanda-tanda ke arah sana. Kemudian, kedepannya Dr. Resa ini nasibnya seperti apa? Kita cross check lagi ya. Ada simbol konflik, tapi di sini ada simbol meditasi, di mana dia berusaha merenung ke dalam walaupun dalam pikirannya carut marut terkait dari konflik skincare ini. Ada simbol kerjasama. Nah, kerjasama masih di angka 2. Jadi dengan adanya masalahnya ini, dia melakukan sebuah kerjasama. Kerjasama dengan siapa?
kerjasama dengan seseorang yang bisa membantunya. Apakah ada kaitannya dengan ini Raja Koin ini? Yang nggak tahu lagi ya. Selanjutnya satu kartu. Semangat untuk mengusahakan, semangat untuk berjuang. Jadi di sini perjuangannya Dr. Resa terkait dari pelaporan Nikita Mirzani nggak kaleng-kaleng. Dia berusaha semaksimal mungkin gimana caranya untuk tidak sampai ke jerat proses hukum. Ya mungkin proses tetap proses, tapi tidak sampai adanya sesuatu yang bisa membuat dia kejerat hukum kayak gitu. Karena di kartu-kartunya ini memang sih ada konflik ya. Tanda-tandanya konflik di sini ada simbol 4 cangkir. Juga ada simbol 4 pedang. Ini simbol adanya sebuah masalah. Ya, sebuah masalah yang terjadi antara dirinya dengan Dr. Resa. Dr. Resa dengan Nikita Mirzani, maksudnya seperti itu. Cuman di sini memang Dr. Resa ada kegelisahan, ada nggak fokus lagi menghadapi masalahnya dan lain sebagainya karena sudah dilaporkan Nikita Mirzani, dan dia tetap kekeh mempertahankan pendapatnya terkait dari skincare-nya yang tidak melanggar aturan dan lain sebagainya. Kemudian dia berusaha kerjasama dengan seseorang di mana orang itu yang bisa membantu dirinya, makanya kemudian di sini orang ini akan memperjuangkan nasibnya Dr. Resa. Nah, apakah orang ini terkait ini? Ada kaitannya dengan Raja Koin? Ya kita tunggu saja, Apakah Dr. Resa nanti bisa membuktikan bahwa skincare-nya tidak melanggar aturan dan lain sebagainya. Hanya saja di sini masih terlihat dari nasib baik Dr. Resa. Walaupun memang ada konflik, ada masalah karena memang sudah dilaporkan Nikita Mirzani. Cuman di sini kondisinya bisa dibilang masih baik. Walaupun kehidupannya juga ada kecemasan. Sebab masalah ini sangat-sangat tentunya menjadi perhatian publik ya. Jadi begini salah, begitu salah kayak gitu. Dan itu sangat mempengaruhi kejiwaannya juga. Seperti itu ya teman-teman, nasib Dr. Resa masih baik di sini. Akan kita prediksi lagi nanti kalau ada perkembangan-perkembangan selanjutnya.